Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 7, akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mata kuliah fikih siasah kontemporer dengan judul Problematika Militer dan Pertahanan Negara Modern, Perspektif Siasah. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Wafak Maidenia, dengan NIM 12103193128. Yang kedua ada Ali Imron dengan NIM 12103193158. Dan yang ketiga ada Muhammad Reza Firdaus dengan NIM 12103193168. Untuk materi yang pertama adalah dasar-dasar siasah dauliyah. Yang pertama adalah asas kemanggulan manusia. Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama, perbedaan merupakan kenyataan alami yang tidak dapat ditolak manusia. Yang kedua adalah asas persamaan. Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antar bangsa tidak diperkenankan sedikit pun mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial dalam menentukan hak membangun hubungan internasional. Yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap butir perjanjian yang dirumuskan menetapkan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas resiko dan akibat setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain, tidak hanya satu pihak yang menanggung resiko, sedangkan pihak lain bebas resiko. Butir perjanjian atau memorandum tidak memperbolehkan satu negara atau bangsa dituntut atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Yang keempat ada asas musyawarah. Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Asas musyawarah menghendaki agar konten butir-butir perjanjian tidak bersifat tirani. Asas musyawarah merupakan pintu pembuka bagi peserta atau aktor perjanjian untuk mengakses, mengkritik, dan meluruskan redaksi perjanjian yang selaras dengan kepentingan bangsanya. Selain itu, asas musyawarah menekankan pada aktor perjanjian agar bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuatnya. Yang kelima, ada asas kebebasan. Asas kebebasan memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan, semua pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Untuk sebab selanjutnya, sejarah pertahanan negara dan fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya, Ali Imron. Lembaga negara di bidang pertahanan. Di dalam Islam, lembaga yang dipakai dan mempunyai tugas al-jihad, al-jun, al-qital. Dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam konteks mempertahankan Islam dari berbagai musuh-musuh di luar Islam. Sementara rumpun kedua tetap menunjukkan pada eksistensi militer dalam struktur kenegaraan.
Istilah yang dipakai antara lain al-harb, al-askariyah, al-jais. Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan, yakni visi kebangsaan dan negaraan. Sejumlah ilmuwan politik lainnya yang mengembangkan perspektif negara baru seperti Krasner, Skocpol melihat negara dalam arti lembaga ataupun jabatan, peringkat analisis lembaga. Krasner merumuskan negara secara operasional dalam konteks Amerika Serikat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Reza. Problematika pertahanan dan militer modern menurut Siasah. Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan dan militer modern ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu asas hubungan internasional. Asas hubungan internasional adalah damai, sebab tujuan peperangan sekalipun adalah untuk melawan kezaliman dan kembali pada keadaan damai. Yang kedua yaitu kewajiban suatu negara terhadap negara lain. Subjek hukum dalam syariat dauliyah adalah negara, maka sebagai subjek hukum negara memiliki kewajiban. Yang ketiga yaitu perjanjian internasional. Para fuqaha mengistilahkan perjanjian siasah atau politik internasional dengan al-ahdu dan menyebut perjanjian internasional dalam ranah budaya, ekonomi, dan sosial diistilahkan dengan al-ittifaq atau kesepakatan. Yang keempat yaitu sebab-sebab terjadinya perang-perang dapat terjadi dalam situasi darurat, sebab asas dalam hubungan internasional adalah damai. Dan yang kelima yaitu aturan perang secara umum. Dalam peperangan sekalipun tetap diatur hal-hal mengenai terjaganya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap agama lain, lingkungan hidup, dan akhlakul karimah. Terima kasih. Dan itulah penjabaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.